Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Baik. Sehat ya? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin ke kelasnya memimpin teman-teman yang kita berdoa bersama. Oke, silakan ke kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelum kita lanjut, saya perlu mengecek kehadirannya kalian. Siapa tidak hadir hari ini? Ada berapa orang? Tiga orang tidak hadir ya? Alasannya apa? Sakit semua ya? Ya, kalau yang lalu kan semester lalu ya, kita belajar tentang limbah organik. Coba bilang dari gambar ini mana yang termasuk limbah organik dan mana yang termasuk limbah anorganik. Coba ini gambar yang pertama, ampas tebu. Ini termasuk organik atau bukan? Organik. Organik. Ya. Kalau dan kering? Organik. Organik. Kalau kaleng bekas? Anorganik. Organik. Sedotan kayu? Organik. Organik. Gelas plastik? Anorganik. Kain bekas? Organik. Jadi kalian sudah tahu ya membedakan mana itu organik dan yang anorganik. Lanjut ya, boleh. Nih. Oke, ini ya. Sebelumnya itu kita pernah belajar tentang sampah organik yang bisa membusuk, ya kan? Terus bagaimana dengan sampah seperti botol plastik? Apa yang terjadi padanya? Tidak mudah terurai. Bagus. Ya. Terus apa lagi? Banyak sampah dapat didaur ulang. Oke. Ya, silakan nonton ya. Disimak baik-baik. Saat ini penggunaan plastik untuk kebutuhan sehari-hari sangat tinggi, namun tidak diimbangi dengan kesadaran manusia untuk mengelola sampah plastiknya. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terurai dengan sempurna. Sampah kantong plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara. Dan yang menjadi korban dalam hal ini salah satunya adalah hewan. Karena habitatnya tercemar dengan sampah plastik, perlahan populasinya pun menurun dan bukan tidak mungkin suatu hari mereka akan punah. Saat ini sudah mulai banyak program-program daur ulang sampah plastik yang dilakukan pemerintah dan organisasi lingkungan hidup. Tapi tetap aja, kalau kitanya masih nggak peduli, rasanya sulit untuk melakukannya. Jadi mulai sekarang, yuk kurangi penggunaan sampah plastik dimulai dari diri sendiri dan selalu cintai bumi kita ini ya. Saya ingin kalian lihat baik-baik apa yang ada di video, karena sebentar lagi kalian akan mengidentifikasi masalah yang ada di video tadi. Perlu saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini adalah peserta didik atau kalian nanti harus mampu menganalisis lingkungan masalah. Jadi sebentar kalian itu akan menganalisis masalah lingkungan. Setelah itu kalian akan mencari sebuah komunitas atau organisasi yang berkecimpung dalam gerakan peduli lingkungan. Nanti saya akan bagikan RKPD-nya, kalian isi, kemudian kalian searching apa yang kalian temukan di internet. Kita gunakan papan PIJ ini ya. Jadi kalian harus mampu menganalisis masalah lingkungan dulu. Kemudian gerakan peduli lingkungan itu apa saja? Apakah ada atau tidak? Karena kita bahas lingkungan hidup ya. Tapi tahu nggak apa itu lingkungan hidup? Ada yang tahu? Coba, lingkungan itu apa? Lingkungan. Ada yang sejawab? Silakan. Tempat tinggal. Boleh. Lagi. Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitaran. Ini saya bagikan lembar kerjanya kalian, masing-masing kelompok nanti harus saling bekerja sama untuk mencari informasi. Saya bagikan ya. Ini KPD-nya, silahkan nanti diisi. Kalian itu dengarkan ya. Kalian itu harus mencari satu saja komunitas atau organisasi yang berkecimpung dalam kepedulian terhadap lingkungan. Saya kasih penjelasan sedikit ya.
Ah. Di sini kan ada nama organisasi atau komunitasnya kan. Kalian tulis nama komunitas yang kalian temukan. Kemudian asal daerahnya di mana dia? Apakah di Bandung, Buton, Jakarta, terserah ya di mana saja. Kemudian di deskripsinya kalian itu menceritakan awal berdirinya, tahun berapa, dan dia bergerak di bagian apa. Pak Guru kasih contoh ya, sebelum kita lanjut di sini ada beberapa contoh tentang komunitas ini. Nah, ini contoh salah satu komunitas yang bergerak di yang termasuk dalam gerakan peduli lingkungan. Itulah komunitas aktif plastik. Itu berasal dari Jakarta. Nah, jadi kalian di deskripsinya itu buat seperti ini. Ya kan? Jadi sudah tahu kan komunitas gerakan peduli lingkungannya? Sudah ya? Sudah. Jadi sekarang versi Komunitas organisasi apa nih? Coba. Komunitas organisasi. saling kerja sama ya. Jadi ada nih organisasi atasi sampah Aliansi Zero Waste Indonesia. Oh ini kita Deltera adalah Deltera. Ini cocok dari total timbunan sampah ini organisasi Zero Waste Indonesia. Oh kita kalian Zero Waste Indonesia. Kami Ras Hero. Zero Waste. Oh ini nggak ada nih. Ini paling bagus nih sumpah Pandora. Mereka punya dari sampah di setiap sungai. Betul. Ya. Tadi apa? Oh. Yo, dia tahun berdiri kapan? Sudah mulai atau dia sudah mulai aktif tahun berapa? Boleh. Ini mati kah? Satu saja. Misalnya satu saja, satu kelompok satu. Satu saja, satu nama organisasinya. Tidak usah dua ya. Kira-kira berarti. Coba kasih yang lain. Iya. Nanti kan tertulis di informasi situ kan? Iya. Kalau mau tambahkan yang lain juga boleh. Gimana kelompok 3 aman? Sudah? Jangan lupa isi kolom paling bagian bawah ya. Coba baca itu. Ya, berbagi temuan tentang komunitas pendidikan. Jadi sekitar masing-masing kelompok akan menceritakan apa yang mereka temukan. Oke, silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan berpresentasi yang Komunitas peduli lingkungan, nama komunitasnya Pandora Group, asal daerah Bandung, Jawa Barat. Deskripsinya Pandora Group adalah kelompok pemuda yang bergerak di bidang kebersihan dan kelestarian lingkungan. Mohon untuk kelompok 1 tulis nama temuan di sini ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Kelompok 2. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menginstruksikan menggunakan hasil investigasi kami. Yang akan dijelaskan oleh ada biasa. mungkin itulah tadi kami
dengan budaya wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Reza. Komunitas atau organisasi Rasero Indonesia, Masa Daerah lagi Siapset Kepala Indonesia. Juga tadi hasil kerja kami dan akhirnya kita membuat kerja saya malam bersama saya berkatu. Oke, lanjut kelompok 4. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ulangi ke kelompok 4 ya. Oke, jadi dari sekian pembahasan yang telah kita lakukan pada pertemuan hari ini, mari kita sama-sama menyimpulkan. Jadi masalah yang menjadi masalah lingkungan itu adalah pengelolaan sampah yang tidak baik, kemudian penggunaan limbah atau penggunaan plastik yang berlebihan, ya kan? Kemudian masalah lain adalah kurangnya kesadaran akan lingkungan. Jadi dia kurang peduli lingkungan. Ya, jadi alhamdulillah tujuan pembelajaran kita pada hari ini sudah tercapai. Kita sudah mampu mengidentifikasi masalah-masalah lingkungan dan sudah mengetahui komunitas-komunitas yang peduli terhadap lingkungan. Lalu kami menyampaikan nanti pertemuan kedua nanti kita itu akan mencari tahu apa sih pengertiannya itu kerajinan atau limbah anorganik, ya kan? Kemudian karakteristiknya bagaimana dan ciri-cirinya dia bagaimana. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya juga kita akan bermain sambil belajar. Nama permainannya itu akan ada permainan di lingkaran. Jadi kita jadi mungkin itu saja yang dapat kita lakukan pada pertemuan hari ini, semoga memberikan manfaat buat kita semua. Oke, jadi baru akhiri dengan ucapan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.